Bapak kami siang hari kami mau sama-sama menikmati Engkau Tuhan. Kami mau undang Engkau datang Tuhan, hadir di tengah-tengah setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari buka hatimu siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Jangan putus waktu berkagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyangkamu. Kau terawal dan terakhir Tuhan. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyangkamu. Segala puji, segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembah. Terimalah senang hidupku, sebagai persembahan dalam hidupku. Anugerah-Mu kepadaku Tuhan, anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang tubuhku, aku berkagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau
kami menyanyikan pujian ini Tuhan, kami kembali boleh diingatkan kalau kami punya tiada Allah yang seperti-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami punya Allah yang spesial dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Gak ada kata yang bisa kami ucapkan Tuhan, karena kami begitu bersyukur. Dan kami begitu Tuhan mengasihi Engkau. Mari sama-sama katakan dalam hatimu, aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Kalau seringkali kita lupa kalau kita punya Allah yang hebat, mari siang hari ini sama-sama katakan dalam hatimu, aku mengasihi Engkau Yesus. Bahwa tiada Allah seperti-Mu dalam hidupku Tuhan. Kasih Yesus, makasih Tuhan. Bersyukur Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Kalau kami mau jadi seperti-Mu Tuhan, mari sama-sama naikkan pujian ini. Ubah hatiku Tuhan, supaya kami boleh semakin seperti Engkau Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Ubah hatiku seperti hatimu setulus kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan, biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Aku mau jadi seperti-Mu. Semua katakan, ubah hatiku, sungguh-sungguh ubah hatiku seperti hati-Mu. Kami mau setulus Engkau Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk menjadi seperti-Mu Tuhan. Kami mau melihat Tuhan, kami berikan lihat bahwa kami punya Engkau, kami punya Allah yang ajaib. Kasih Yesus, biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Aku mau jadi seperti-Mu. Ku mau jadi, aku mau jadi, ku mau jadi, aku mau jadi. Sesungguhnya kata-kata, aku mau jadi, aku mau jadi seperti-Mu, seperti-Mu. Berikan sorak-sorak Tuhan kita siang hari ini. Yes, makasih Tuhan, makasih Tuhan. Kalau kami sungguh bersuka cita Tuhan siang hari ini, kalau kami sungguh Tuhan bersuka cita Tuhan, kalau kami percaya Tuhan Yesus yang sudah hadir bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami buka Tuhan ibadah kami siang hari ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang ajaib. Mari jemaat antusias kita sama-sama katakan, amin, haleluya. Shalom.
luar biasa. Haleluya.
masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, sebelum kita menyiapkan hati kita, kita menaikkan pujian ini. Tuhan, aku ingin mengenalmu dalam hidupku. Karena kami percaya Tuhan, setiap yang baik yang terjadi dalam hidup kami, itu adalah karya terbesar dari Tuhan dalam hidup kami. Makasih Tuhan Yesus. Mau sama-sama belajar pujian ini. Naikkan pujian dengan sungguh-sungguh, katakan, bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, kami terpaku Tuhan, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan, yes, bersyukur Tuhan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, Tuhan karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari penyembahmu. Kalau pujian dari Allah, dengan sungguh-sungguh kita sama-sama terkagum sama Tuhan. Yes. Bila ku buka mataku dan melihat wajahmu, kami terkagum Tuhan. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu Tuhan. Berkesempatan dalam setiap hari, kesempatannya. Saudara bangkit berdiri, sama-sama katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari penyembahmu. Ku ada untuk mencari penyembahmu. Ku ada untuk mencari penyembahmu. Ya Tuhan, inilah yang kami inginkan Tuhan. Kami mau menjadi penyembah-Mu Tuhan. Kami mau senantiasa mengarahkan hati kami kepada Engkau ya Tuhan. Tiba saatnya untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh berbicara kepada kami masing-masing yang hadir pada siang hari ini Tuhan.
Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Di awal tahun ini kita dikagetkan dengan beberapa peristiwa, ya. Gempa mengguncang kembali di Jepang bagian barat dan bagian timur, yaitu tanggal 1 Januari sekitar jam 4 sore, gempa dengan bermagnitudo 7,6 ya, 7,6 skala Richter di barat pulau Honshu, yang meninggal ratusan orang dan puluhan ribu rumah rusak parah, ya. Ini kita lihat salah satunya, ya saudara bisa searching di Google masalah gempa di Jepang tanggal 1 Januari 4 sore, saudara-saudara Tuhan. Berikutnya juga kecelakaan kereta api Turangga dengan komuter lain Bandung Raya tanggal 5 Januari dengan korban 4 orang, saudara kasih dalam Tuhan. Ini kereta, orang bilang ini tabrakan banteng ya, kepala sama kepala, saudara kasih Tuhan. Pada tanggal yang sama 5 Januari ada pesawat Alaska Airlines dengan pesawat, ya, penerbangan AS 1282, saudara Islam Tuhan, dari Portland, Ontario, California, mendadak pas terbang pintunya copot. Pintunya copot. Bukan masalah copotnya, saudara Islam Tuhan. Masalahnya ini pesawat baru 2 bulan diambil dari pabrik. Orang bilang masih panas, masih hangat, masih fresh, saudara Islam Tuhan. Pintunya copot. Nah, untung saudara Tuhan nggak ada penumpang yang terbang keluar, yang nggak ada yang duduk, yang kebetulan kosong, saudara Islam Tuhan. Jadi saudara Tuhan, sebetulnya masih ada beberapa peristiwa yang lain yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu sebab saya bukan reporter, saudara Tuhan. Dengan kata lain, awal tahun ini dimulai dengan satu kata. Ya, saudara Tuhan, ketidakpastian. Ketidakpastian. Perang Gaza yang diperkirakan hanya 1 bulan, paling lama 2 bulan selesai, tapi sampai sekarang belum selesai. Sama juga perang Ukraina, diperkirakan 1 minggu, sekarang sudah 2 tahun belum selesai. Di tengah ketidakpastian ini, apa yang bisa kita jadikan pegangan, saudara, yang tidak bisa tergoyahkan? Dari yang ketidakpastian ini, apa yang kita bisa pegang, saudara-saudara Tuhan? Ada orang yang berkata, Pak Pendeta, yang kita bisa pegang saat ini adalah ilmu pengetahuan. Saudara-saudara Tuhan, ilmu pengetahuan itu yang kita bisa pegang. Orang Jepang, saudara-saudara Tuhan, mengandalkan sains. Semua bangunan tahan gempa di Jepang yang tadi saya tunjukkan itu bangunan lama. Kalau bangunan yang sekarang itu semua sudah tahan gempa. Ramalan gempanya canggih sekali ramalan gempanya, ya. Detektor tsunami dipasang di mana-mana dan herannya nggak hilang. Kalau di Indonesia dipasang juga, tapi hilang, raib, ya. Kalau di Jepang enggak, ya. Jepang pasang, Indonesia juga pasang, cuma bedanya di Jepang kagak hilang, di sini bisa hilang, saudara. Ini memang, ya, negara Indonesia negara luar biasa, saudara Tuhan. Latihan tanggap bencana dilakukan di seluruh Jepang, saudara Tuhan. Dari orang tua sampai anak-anak kecil juga dilatih bagaimana cara menghadapi gempa. Kalau misalnya makanan tidak ada, bagaimana untuk persediaannya. Mereka sudah mempersiapkan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Saya mau kutip satu
perkataan atau ucapan dari ahli pencegahan bencana dari University of Tokyo, Profesor Toshitaka Katada. Nah ini ya, saudara Tuhan, dia seorang ahli gempa, ya saudara Tuhan, dia berkata, rasanya tidak ada bangsa lain di muka bumi yang lebih siap menghadapi bencana selain bangsa Jepang. Tetapi terlalu menaruh keyakinan pada kuasa sains adalah sangat berbahaya, sebab kita sedang berhadapan dengan alam, saudara kasih Tuhan. Dengan kata lain, menurut Profesor Katada, sains itu nggak bisa diandalkan. Kalau sains itu nggak bisa diandalkan, andalan kita itu apa? Kalau sains aja tidak bisa diandalkan, andalan kita itu apa, saudara-saudara Tuhan? Saudara perlu ketahui bahwa sains ini sudah menjadi Tuhan bagi banyak orang saat ini. Sains ini sudah menjadi Tuhan bagi banyak orang. Segala sesuatu harus bisa dibuktikan. Segala sesuatu harus bisa dibuktikan dengan ilmiah. Memang kita perlu akui sumbangsi sains dalam kehidupan umat manusia memang besar sekali. Khususnya beberapa tahun ini. Khususnya lagi handphone yang membawa keajaiban yang luar biasa. Sebab dengan handphone kita bisa meringankan bawaan kita saat kita pergi atau berjalan, saudara kasih Tuhan. Betul apa betul? Ya. Nah ini, coba saudara Tuhan, ya. Kita nggak perlu bawa kamera, ya. Kita nggak perlu bawa catatan, kita nggak perlu bawa kompas, kita nggak perlu bawa TV, kita nggak perlu bawa Walkman, semuanya sudah ada. Mau apa lagi itu semuanya banyak sudah ada kasih Tuhan. Bahkan katanya ada yang meneliti kurang lebih berapa berat sih kalau barang-barang itu kita bawa. Kurang lebih katanya 35 kilo. Jadi handphone itu meringankan beban kita membawa seberat 35 kilo. Coba kalau kita hitung kalkulator, diary, apalagi ya, kamera, ada macam-macam saudara Tuhan. Ya, alat ukur bisa. Semuanya sudah ada, semuanya saudara Tuhan. Nggak perlu bawa alat ukur, semuanya ada di dalam situ. Nah, saudara Tuhan, selain handphone, sains juga memunculkan teknologi-teknologi yang luar biasa. Mobil listrik, dunia kedokteran. China setiap minggu menerbangkan pesawatnya ke luar angkasa. Setiap minggu, saudara Tuhan. Tetapi sains ada kelemahannya, yaitu tidak bisa memutuskan hal-hal yang bersifat moral. Dan sains itu bersifat tentatif, artinya apa? Bersifat sementara. Sains itu sifatnya sementara. Kalau ada kebenaran yang bisa membuktikan bahwa itu salah, maka itu akan berubah. Contohnya, saya kasih contoh. Sekian puluh tahun kita sudah diindoktrinasi. Kalau makan telur bagus nggak? Nggak bagus. Nah, jangan makan terlalu banyak makan telur, kolesterol, betul? Kalau mau makan putihnya aja, kuningnya jangan dimakan. Sekarang kebalik seperti Tuhan. Ilmu menyarankan kalau kita ini harus makan telur sehari 1. Nah, itu terbalik ya. Karena apa? Sains itu sifatnya tentatif. Kebenaran itu bisa berubah-ubah. Memang kebenaran itu ada modelnya saudara Tuhan. Ada yang berupa eksak, itu pasti. Contohnya 1 tambah 1 itu pasti 2. Atau saudara Tuhan, kalau benda jatuh pasti ke bawah. Itu kayak gaya gravitasi. Tetapi ada kebenaran yang berupa sifatnya filosofis. 1 tambah 1 2 X. X-nya ini kita nggak tahu. Contohnya penerapannya di mana? Penerapannya itu di ilmu perbintangan. Ya,
Dihitung saudara, bukan berarti hitungannya nggak benar. Bisa benar. Kira-kira nih meteor ini datang nih tanggal sekian jam sekian, tapi X-nya apa? Nggak tahu, bisa aja meleset. Jadi kebenarannya bersifat filosofis. Begitu juga dengan dunia kedokteran saudara Tuhan. Dikasih obat ini belum tentu sembuh karena ada faktor X-nya. Nah saudara Tuhan, jadi sains itu tidak bisa dipegang. Seperti yang dikatakan oleh seorang pemenang Nobel kedokteran, Peter Medawar, ya. Ini dia berkata, ini pemenang hadiah Nobel. Ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan atau sains. Seperti apa? Pertanyaan anak kecil. Kenapa kita di sini? Untuk apa kita hidup? Kemana kita pergi dari sini? Nah, ilmu pengetahuan nggak bisa jawab. Ini yang ngomong pemenang hadiah Nobel kedokteran, saudara Tuhan. Jadi sains itu nggak bisa dipegang atau nggak bisa diandalkan. Terus saudara Tuhan, mungkin orang berkata, Pak Pendeta, betul, saya nggak bisa. Ada yang kita bisa andalkan, yaitu fulus, cuan, cien, uang. Saudara Tuhan, uang katanya bisa diandalkan, ternyata enggak juga. Saya tunjukkan orang berikut, yaitu bernama Bill Hwang. Bill Hwang dalam 2 hari duitnya hilang. Kalau dirupiahkan 300 triliun saudara Tuhan. Dalam 2 hari duitnya hilang. Padahal Bill Hwang ini adalah anak pendeta. Bukan sekedar anak pendeta. Di kantornya ada PA pendalaman Alkitab 3 hari. Kita makalah kan? Betul enggak? Kadang-kadang ibadah doa aja bolong-bolong. Ini PA-nya 3 hari dalam seminggu itu ada. Tetapi dia bilang, saya hilang 300 triliun dalam 2 hari. Jadi uang itu nggak bisa dipegang menjadi harapan. Sebetulnya ada cita-cita yang lain lagi juga. Seperti contohnya pemilik Amazon, Bill Gates. Itu juga dia kadang-kadang uang saya kok bisa hilang. Hilangnya bukannya 1-2 juta, ratusan triliun. Bahkan si Amazon itu pernah saya baca itu hilang ada 1000 triliun hilang dalam 1 hari. Saudara Tuhan, atau saudara mungkin berkata, Pak Pendeta, yang gak bisa hilang itu kedudukan, koneksi, itu bisa diandalkan. Nah, saya mau kasih contoh. Kalau memang itu kedudukan, koneksi itu bisa diandalkan. Ada seorang bernama Tan Kun Swan, ya. Nah ini, dia itu saudara Tuhan, Ketua Umum Partai Malaysian Chinese Association dan calon menteri. Saat Kun Swan ini menjadi ketua partai saudara Tuhan, Mahathir Mohamad bilang, kalau kamu jadi ketua partai, sudah pasti kamu jadi menteri. Ini andalan orang-orang Chinese di Malaysia, ya, yang diagung-agungkan saudara Tuhan. Dia ini pengusaha kaya raya, menjadi pujaan bagi orang Chinese di Malaysia. Kun Swan ini punya semuanya. Kekayaan dia punya, kekuasaan dia punya, koneksi dia punya semua. Jadi apapun yang dia inginkan bisa terjadi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengan kata lain ini orang gak ada matinya, saudara Tuhan. Mau dilihat dari sudut apa saja, dia bisa lakukan. Koneksi punya, uang punya, semuanya punya. Tapi saudara Tuhan, Kun Swan ini dipenjara 2 tahun di Singapura gara-gara kasus kebangkrutan perusahaannya Pen Electric yang dia punya. Saudara Tuhan, setelah 2 tahun dipenjara di Singapura, pulang ke Malaysia, dipenjara lagi 18 tahun. Di penjara Malaysia, semua kekayaannya itu sudah disita. Dan dia dikasih tahu kalau dia itu masih punya hutang ke pemerintah sebesar 400 juta ringgit alias 100 juta US dollar. Saudara Tuhan, lucunya
Kunsuan ini disuruh bayar oleh pemerintah Malaysia, disuruh bayar itu katanya sebulan 1.000 ringgit. Bayangkan saudara Tuhan, utangnya 400 juta ringgit, sebulan disuruh dibayar 1.000 ringgit. Ini mah bikin orang gila. Jadi saudara Tuhan, kira-kira kalau sebulan dibayar 1.000 ringgit, berapa tahun dia bisa melunasi? Kalau dihitung sebanyak 36.316 tahun dia baru selesai. Nah ini kejamnya nih pemerintah nih, ya suruh bayarnya ringan 1.000 ringgit. Nah bayangkan masalahnya, dia utangnya 400 juta. Di penjara dia menyaksikan satu persatu hilang, uangnya dirampas, jabatannya hilang, nama baiknya hilang. Jadi orang jangan bilang mengandalkan koneksi, kedudukan, bisa hilang semuanya, saudara Islam Tuhan. Sebetulnya masih banyak lagi peristiwa yang terjadi di awal tahun ini, saudara Islam Tuhan. Jadi yang gak boleh hilang itu apa, saudara Islam Tuhan? Ilmu pengetahuan bisa hilang, uang bisa hilang, kedudukan, koneksi bisa hilang. Apa yang gak bisa hilang di dalam kehidupan kita? Yang pertama, iman. Iman itu tidak boleh hilang. Untuk bisa menghadapi gelombang dalam kehidupan, kita harus memiliki iman yang kuat. Saudara Islam Tuhan, ini yang seperti Tuhan perintahkan kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel setelah Musa mati. Kita akan baca di dalam Yosua 1 ya, ayat 1 sampai 9. Berbunyi demikian, saudara dikasih dalam Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ini yang kedua, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat berikutnya, yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Yang ketiga, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan memerintahkan Yosua untuk percaya atau beriman kepada Tuhan sebanyak 3 kali. Jadi iman adalah sesuatu yang penting untuk kita bisa bertahan dalam menghadapi gelombang kehidupan kita. Dan memang Alkitab juga mengajarkan kita untuk menggunakan perisai iman dalam kehidupan kita. Alkitab mengajarkan kalau kita pengen menang, gunakanlah perisai iman, seperti yang tertulis di dalam Efesus 6 ayat yang ke-16.
Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Tuhan memerintahkan kepada kita untuk menggunakan perisai iman. Pertanyaannya, dari manakah kita bisa memperoleh iman? Dari manakah kita bisa memperoleh iman? Roma 10 ayat yang ke-17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, iman itu datangnya dari pendengaran akan firman Kristus. Kembali seperti yang dikatakan oleh Yosua 1 ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Dengan kata lain, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, untuk bisa memiliki iman yang kuat, kita harus banyak membaca firman Tuhan atau membaca Alkitab yang menjadi tuntunan hidup kita. Jadi mulailah dari sekarang kita rajin baca Alkitab supaya kita mempunyai iman yang kuat agar kita bisa menghadapi gelombang kehidupan yang keras ini, dan kita akan beruntung dan diberkati Tuhan. Amin, saudara. Jadi mulailah kita belajar membaca Alkitab dengan merenungkannya. Ada seorang bernama Peter Grandich, seorang yang jenius di Wall Street, yang hidupnya berantakan sekalipun dia kaya raya. Namun kemudian dia menulis sebuah buku. Ya. Bukunya ini dia tulis Convention of All Wall Street Rich Kid, ya. Anak ajaib Wall Street bikin pengakuan, saudaraku yang Tuhan. Dalam bukunya dia berkata, setelah hidup saya hancur, saya temukan kembali kekuatan firman Tuhan. Setelah hidup saya hancur, saya menemukan kembali kekuatan firman Tuhan. Dan prinsip hidupnya berubah. Kemudian dia berkata, Alkitab bisa menjadi pegangan untuk kita belajar bagaimana menata keuangan dan kehidupan. Saudaraku sekalian, inilah pelajaran yang kita dapat saat kita menekuni Alkitab. Saudaraku sekalian, jadi dengan kita menekuni Alkitab dengan cara merenungkannya siang dan malam, maka kita akan memiliki iman yang bisa mengatur hidup kita sehingga kita menjadi kuat dalam menghadapi kehidupan ini. Amin. Jadi saudara Tuhan, milikilah kerinduan senantiasa untuk merenungkan, membaca firman Tuhan. Peter ini saudara Tuhan sudah memberikan arahan kepada kita bahwa Alkitab itu bisa menjadi pegangan kita untuk belajar bagaimana menata keuangan dan kehidupan. Yang pertama iman. Yang kedua, untuk bisa menghadapi gelombang kehidupan kita, kita harus memiliki yang namanya pengharapan. Kenapa Yosua bisa masuk ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan itu? Karena Yosua mempunyai pengharapan di dalam hidupnya, yaitu janji Tuhan kepadanya. Yosua tahu bahwa tanah Kanaan itu memang sudah diberikan kepada orang-orang Israel. Seperti tadi ayat yang kita baca, bahwa itu telah diberikan, sudah aku bersumpah kepada nenek moyangmu bahwa tanah itu akan kuberikan. Sudah Tuhan, sama pengharapan kita adalah Yesus Kristus. Jangan taruh pengharapan kita kepada uang. Jangan taruh pengharapan kita kepada kekayaan kita. Uang hanya memelihara sementara. Uang itu hanya memelihara sementara. Tetapi Yesus memelihara kita selamanya. Saudara kasih Tuhan, kita baca di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani mengajarkan kepada kita, janganlah kita menjadi hamba uang. Memang kita perlu uang,
Memang hidup perlu uang, di mana-mana kita perlu uang, tetapi janganlah kita mau menjadi hamba uang. Sebab firman Tuhan juga berkata, karena cinta uang orang bisa mengorbankan banyak hal, saudara-saudara Tuhan. Karena akar daripada segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab saudara-saudara Tuhan, pengharapan kita adalah Yesus yang tidak sementara. Uang sifatnya sementara, tetapi Yesus sifatnya kekal, saudara-saudara Tuhan. Dan Alkitab juga berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi janganlah takut, janganlah cemas akan hidup ini, saudara kasih dalam Tuhan. Memang teori gampang, prakteknya susah loh Pak Pendeta. Kalau di kantong lagi nggak ada duit, membeli. Teman saya selalu bilang, teman saya di Jakarta, San, kalau kita nggak punya duit, jalan nunduk. Jalan ini nunduk nih. Tapi kalau punya duit di kantong, jalan tegap. Gagah. Mau kemana? Mau makan? Ayo masuk. Mau beli? Ayo beli. Tapi saudara Tuhan, uang itu sifatnya sementara. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, berharaplah kepada Tuhan, sebab Ia yang menjanjikan adalah setia dan adil. Kalau kita berharap pada Tuhan, maka hidup kita tidak akan tergoyahkan. Itu yang kedua, kita harus memiliki pengharapan. Yang ketiga yang tidak bisa menggoncangkan hidup kita adalah kasih Tuhan. Kalau kita mempunyai kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, kita tidak akan mudah goyah. Roma 8 ayat yang ke-38 dan 39 berbunyi demikian. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudara Tuhan, kasih ini sangat penting sekali. Kita harus memiliki kasih Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu yang menghidupi kita bukan yang lain. Yang menghidupi kita bukanlah uang. Yang menghidupi kita bukanlah sayang. Yang menghidupi kita bukanlah koneksi kedudukan. Tetapi kasih Tuhan. Sebab kasih itu kekal. Dan yang lainnya itu akan lenyap, saudara-saudara Tuhan. Kasih itu sifatnya kekal. Uang bisa lenyap, ya, pengetahuan bisa lenyap, ya, apalagi koneksi semua bisa lenyap. Tetapi kasih tidak akan lenyap. Seperti yang ditulis di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Artinya di ujung nanti, di ujung kehidupan kita ini, bukan yang lain, yang ada adalah kasih. Dengan kita memiliki kasih Tuhan di dalam hidup kita, maka hidup kita tidak akan tergoyahkan. Kita akan dimampukan menjalani hidup ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kasih yang kita miliki dan praktekkan di dalam hidup ini banyak manfaatnya loh, ya. Kasih yang kita miliki dan praktekkan di dalam kehidupan ini banyak manfaatnya. Ini slide-nya, Kenan. Oke, ya. Kita akan lihat di dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-8, ya. Ini ada gangguan sedikit. Bisa? Oke, berikutnya 1 Petrus 4:8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Kasih ini, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Orang yang mempunyai kasih dan mempraktekkannya di dalam kehidupannya, itu banyak sekali akan menutupi dosa. Kasih
itu harus kita miliki dan kita praktekkan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita mau memiliki iman, pengharapan, dan kasih di dalam kehidupan kita, agar kita mampu bertahan dalam dunia yang jahat ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hanya Tuhan saja yang menjadi pegangan hidup kita. Biarlah saudara kesal Tuhan, di tahun 2024 ini kita mau berpegangkan kepada kebenaran firman Tuhan. Jangan kita andalkan kekuatan kita, jangan kita andalkan uang kita, jangan kita andalkan apa yang kita punyai, tetapi andalkanlah Tuhan. Sebab semuanya akan berlalu, tetapi firman Tuhan itu tidak akan berlalu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari di tahun yang baru ini, masih baru ini, kita mau taruh kehidupan kita di dalam Tuhan. Biar kita mau memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Itu seringkali disingkat IPK, ya. Bukannya indeks prestasi kumulatif, tetapi iman, pengharapan, dan kasih. Atau juga bukan sekolah apa IPK, bukan sekolah Kristen, IPK ada. Saudara kesal Tuhan, tetapi iman, pengharapan, dan kasih di dalam kehidupan kita, itu yang tidak membuat kita goyah. Masalah boleh datang, tetapi kita akan menjadi kuat. Amin. Buat firman Tuhan, saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan nyanyikan Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta Kau segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau mulia.
Tuhan, terima kasih. Inilah janji-Mu kepada kami Tuhan. Engkau akan menunjukkan kasih setia-Mu kepada kami Tuhan. Kalau Tuhan sudah menunjukkan kasih setia-Mu kepada Yosua, hamba daripada Musa Tuhan, bahwa Tuhan akan memimpin dan menyertai kemanapun Yosua pergi. Setiap langkah kakinya Tuhan menyertai Yosua. Tuhan juga akan memimpin setiap langkah kami di tahun 2024 ini Tuhan. Sebab setiap langkah kami Tuhan menyertai. Biarlah Tuhan segala beban, segala pergumulan hidup kami Tuhan angkat. Janganlah kami boleh berharap kepada uang. Janganlah kami berharap kepada ilmu pengetahuan. Janganlah kami berharap kepada koneksi dan kekuasaan yang apa yang kami punyai. Tetapi kami mau berharap hanya kepada Tuhan yang tak tergoyahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Biar di dalam kasih setia Tuhan, Tuhan memeliharanya ya Bapa. Engkau cukupkan segala sesuatu apa yang diperlukan oleh gereja ini Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya mari kita katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala atas penyampaian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Siang hari ini semua diberkati Tuhan, amin. Sekali lagi diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kepada petugas saya undang untuk maju ke depan. Kita mau bersatu dalam doa. Mengucap syukur Tuhan Yesus kalau Kau sudah menyertai setiap kami di ibadah kami siang hari ini Tuhan, dari awal sampai dengan pertengahan ini. Biar Tuhan setiap apapun yang sudah kami lakukan siang hari ini Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga sudah boleh mendengar Tuhan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu yang boleh menjadi rema dalam hidup setiap kami dan boleh bertumbuh dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, biar kiranya Tuhan Yesus yang boleh memberkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi, yang boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ayo di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. This is your house. This is your house.